Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jakarta. Aksi damai diikuti oleh perwakilan kepala desa di seluruh Indonesia. Aksi diikuti oleh DPC, DPD, dan DPP APDESI di seluruh Indonesia untuk mengawal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang tengah digodok oleh DPR RI. Dua poin yang disorot yakni soal perpanjangan masa jabatan kepala desa serta penambahan alokasi dana desa. Sebelumnya, APDESI juga sudah pernah berunjuk rasa di awal tahun 2023. Saat itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa jadi salah satu tuntutan kepada DPR RI dan pemerintah. Semuanya berdiri, mari kita bersama-sama. Demo APDESI masih berlangsung di depan gedung DPR. Perkembangan terbarunya kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di depan atau di wilayah kompleks DPR RI Jakarta. Cindy, perwakilan kepala desa dan juga perangkat desa dari seluruh wilayah Indonesia hari ini berkumpul di depan DPR. Apa saja aspirasi yang mereka sampaikan dan apakah sudah ada perwakilan DPR yang menerima pihak APDESI? Ya pas kali selamat siang, kalau dari rilis sebenarnya poinnya cukup banyak, ada 13 tuntutan. Tapi kalau secara umum yang mereka lakukan pada hari ini adalah untuk mengawal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, meskipun kemarin dalam panja perumusan RUU Desa sudah disepakati 19 poin perubahan, tapi setelah ini memang masih ada proses lanjutan. Misalnya dalam rapat paripurna, nantinya revisi Undang-Undang Desa ini akan dimintakan persetujuan terlebih dahulu agar bisa menjadi RUU usul inisiatif DPR. Kemudian dalam pembahasannya juga masih perlu menunggu respons dari pemerintah dalam bentuk surat presiden yang berisi bahwa pemerintah akan melakukan pembahasan bersama DPR. Ini yang akan dikawal oleh APDESI. Kemudian dari 13 poin tadi ada 2 poin yang disoroti. Memang yang pertama adalah soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Yang kedua adalah soal alokasi dana desa. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pada awal tahun 2023 mereka sudah meminta soal perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun karena alasannya adalah 6 tahun tidak cukup untuk melakukan perubahan karena kalau untuk di desa konflik politik sosialnya ini lebih tinggi sehingga butuh waktu lebih dari 6 tahun agar bisa pertama menyelesaikan konflik sosial politik itu, kemudian melanjutkan programnya sebagai kepala desa. Nah, kemudian kalau dalam usul di panja kemarin memang sudah disepakati ada perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun jadi 9 tahun maksimal 2 periode, baik itu berurutan maupun tidak berurutan. Dan dalam masa peralihannya untuk kepala desa yang sudah menjabat selama 2 periode dengan jabatan 6 tahun kemarin masih bisa mencalonkan 1 kali lagi dengan 9 tahun. Ini yang menjadi kalau kita akumulasi kepala desa bisa menjabat selama 21 tahun dan nantinya ketentuan ini akan langsung berlaku saat Undang-Undang Desa disahkan. Kemudian yang nomor 2 adalah soal alokasi dana desa. Kalau saat ini rata-rata desa mendapatkan 8,3% dari total dana transfer daerah atau sekitar 1 miliar rupiah. Yang disepakati kemarin adalah peningkatan jadi 20%. Tapi kalau APDESI masih meminta agar dana desa dialokasikan 10% dari APBN. Ini yang masih disuarakan oleh APDESI termasuk juga dalam aksi damai pada hari ini. Kita dengarkan dulu Paskalis dan juga saudara pernyataan dari Ketua DPP APDESI Surtawijaya berikut ini. Yang kita perjuangkan ini bisa terlaksana. Nah, saudara-saudaraku, ini ada saudara kita. Yang pertama, dana desa kita berharap 10% harga mati dari APBN, bukan dari transfer ke pemerintah daerah. Itu satu. Yang kedua, kita berharap bahwa dana desa benar-benar adalah dilakukan oleh Musdus dan Musdes, musyawarah desa. Karena desa lah yang tahu persoalan tentang pembangunan desa, tentang orang miskin, tentang anak yatim, tentang fakir miskin, tentang jalan setapak, tentang posyandu gizi buruk, ya kan, tentang stunting. Itu desa yang tahu. Harapan kita berubah terbalik jadi 70% diatur oleh desa, 30% oleh pemerintah, apa yang harus disampaikan oleh dia kepada desa. Ini adalah jeritan hati masyarakat desa yang selama ini benar-benar dirasakan. Seperti apa gaji kepala desa, perangkat desa, BPD, PM Karang Taruna, ya kan, kecil, bahkan lebih besar pendamping desa ketimbang kepala desa dan perangkat desa. Ini perlu bagaimana akan lebih baik, bukan hanya tuntutan kinerja yang harus dikedepankan,
kedepankan, tapi kesejahteraan pun penting. Terlebih-lebih perubahan masyarakat desa ke depan lebih baik, mindsetnya, pola pikirnya, biar benar-benar besok ke depan Indonesia maju dari desa. Sesuai dengan harapan Pak Presiden, Pak Jokowi, membangun Indonesia dari pikiran. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya, tadi pas kali soal alokasi dana desa, kalau alasan dari Abdesi adalah karena desa masih membutuhkan dana yang lebih banyak lagi untuk infrastruktur, kesehatan, kesejahteraan, yang mana kalau mereka menilai kesejahteraan dari desa nanti juga akan berdampak pada kesejahteraan secara tingkat nasional. Kemudian tadi perwakilan Abdesi juga sudah diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko di ruang pimpinan lantai 4. Sudah selesai pertemuannya sekitar 30-40 menit. Tadi kalau kita dengar sedikit, hasilnya adalah nanti DPR akan menggodok lagi, akan mendengarkan dan juga membahas lebih lanjut soal permintaan dari Abdesi ini, Paskalis. Ini kalau melihat tadi jumlahnya, ada perkiraan jumlah peserta yang ikut aksi pada hari ini semakin siang akan semakin banyak yang hadir. Nah, apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa kendaraan umum yang juga melintas di area kawasan DPR? Ya, Paskalis, memang kalau targetnya mencapai sekitar 50.000 orang. Tapi kalau kita lihat hingga siang hari ini jumlahnya masih jauh di bawah itu, sehingga rekayasa lalu lintas masih belum diterapkan. Tapi memang kalau kita pantau untuk lalu lintas, tidak bisa dihindari adanya antrian kendaraan karena untuk kendaraan yang melintas roda 4 maupun juga roda 2 hanya mengambil satu jalur saja di Jalan Gatsu, juga mengambil jalur busway. Nah, kemudian kalau untuk rekayasa lalu lintas nantinya akan disesuaikan dengan jumlah massa. Sekali lagi karena untuk massa yang hadir pada siang hari ini masih bisa tertampung di depan gerbang DPR RI sehingga belum diberlakukan. Tapi jika jumlah massa nantinya semakin menambah, nantinya rekayasa lalu lintas yang disiapkan adalah menutup di Jalan Gatsu untuk dari arah timur menuju barat atau dari arah Cawang menuju Selipi. Kemudian kendaraan akan diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda lewat Pangkal Senayan. Kemudian juga kendaraan dari dalam tol yang mau keluar di depan DPR RI nantinya akan diarahkan untuk keluar di area Selipi, Paskalis. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari kawasan DPR RI Jakarta. Sorotan lain, Saudara.